Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam perkembangannya terdapat berbagai definisi mengenai hak asasi manusia. Adapun definisi mengenai hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. 2. Menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 3. Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. 4. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Adapun ciri khusus hak asasi manusia jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya sebagai berikut. 1. Hakiki, 2. Universal, 3. Tidak dapat dicabut, dan 4. Tidak dapat dibagi. Jenis hak asasi manusia ada 2, yaitu 1. Universal Declaration of Human Rights, dan 2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/1998. Kewajiban asasi manusia. Setiap manusia memang memiliki haknya masing-masing, dan hak tersebut harus diperoleh sebagai bentuk penghargaan terhadap sesama manusia. Sebenarnya, dalam apa yang disebut sebagai HAM atau Human Rights itu sebenarnya terkandung pula makna kewajiban asasi manusia atau human obligation. Artinya, bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dipahami dan dijalankan secara serentak dan berimbang. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut penjabaran secara singkat hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan sila ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban asasi yaitu menjamin hak dan kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Adapun nilai instrumental Pancasila pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terutama pasal 28A sampai 28C. Ketetapan MPR Nomor 17/MPR/98 tentang HAM. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 98 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau pengukuhan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan dalam Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Ketentuan dalam keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 93 tentang Komisi Nasional HAM, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 98 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sikap positif sesuai sila pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap positif sesuai sila kedua, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sikap positif sesuai sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Sikap positif sesuai sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap positif sesuai sila kelima, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Faktor internal, keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleransi pada orang lain, tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM, tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan, adanya pelanggaran HAM bersifat individualistik, sifat individualis, adanya dendam, adanya diskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya. Faktor eksternal, perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM, kesenjangan ekonomi, teknologi yang digunakan secara salah, belum meratanya pemahaman tentang HAM, adanya pihak yang membantu dan mempermudah pelanggaran HAM, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kasus Marsinah. 2. Peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 1998. 3. Kasus bom Bali. Upaya penegakan HAM oleh pemerintah. Upaya penegakan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan membentuk lembaga-lembaga resmi penegakan HAM. Adapun lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia sebagai berikut. Komisi Nasional HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Misal dalam kehidupan keluarga, ataupun penegak HAM dalam kehidupan keluarga antara lain menghormati orang tua dan anggota keluarga lain, mematuhi nasihat dan perintah orang tua. Dalam kehidupan sekolah, menaati tata tertib sekolah dengan baik, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersedia menjadi saksi apabila mengetahui peristiwa pelanggaran HAM, menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.